Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Arjuna Juwana. Kali ini saya akan membahas seputar pendidikan guru penggerak. Karena di sini saya adalah sebagai pengajar praktek angkatan 4 Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya akan mencoba berbagi tips ya, bagaimana kita bisa merefleksikan diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di modul 1.1 A.3 mulai dari diri, kemudian nanti membuat video refleksi menggunakan KineMaster, di mana kita tahu banyak sekali di YouTube video-video terkait dengan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Mari kita akan pelajari bersama-sama dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Pertama, kita akan belajar dulu terkait dengan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah modul 1.1.A dengan menggunakan alur belajar merdeka. Tentunya ini sudah ada di LMS. Bagi para calon guru penggerak pasti sudah mengetahui dengan jelas ya alur belajarnya, mulai dari diri, eksplorasi konsep, sampai nanti aksi nyata. Kemudian di dalam modul ini, di dalam alur belajar merdeka, eksplorasi konsep meliputi CGP mengakses video tentang pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial dan menjawab pertanyaan-pertanyaan paduan. Kemudian CGP mengakses video tentang kerangka pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian CGP membaca beberapa tulisan karya Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada juga forum diskusi. Ini adalah sekilas tentang bagaimana alur belajar merdeka bagi calon guru penggerak, sehingga bisa memahami lebih baik modul tiap modul. Kemudian di dalam modul ini perlu kita pahami sebelum membuat video, kita harus mengetahui capaian pembelajaran secara umum. Yang pertama adalah CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian yang kedua, CGP mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dengan budaya positif. Kemudian yang ketiga, CGP mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid, kepada para guru, dan pemangku kepentingan. Ini adalah capaian pembelajaran secara umum. Kemudian capaian pembelajaran secara khusus, yang pertama adalah pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah sikap reflektif kritis dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ini adalah dua capaian pembelajaran umum dan khusus yang perlu kita pahami, sehingga di dalam pembuatan video nantinya materi yang masuk dalam video memang benar-benar sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian di sini juga ada 3 hal ya, 3 poin penting filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak dengan maksud supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan nasional, pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsanya, kultur nasional, dan ditujukan untuk keperluan kehidupan yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga kebersamaan kedudukan dan pantas bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain untuk memuliakan segenap manusia di seluruh dunia. Ini adalah 3 hal. Sebetulnya banyak filosofi Ki Hajar Dewantara, tapi saya ambil 3
Di antaranya adalah tadi yang saya sampaikan. Ini menjadi penting, perlu kita pahami dulu sebelum nanti membuat video terkait dengan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini ada tulisan refleksi kritis yang membantu kita nanti memahami sehingga kita perlu menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya menjawab pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Kemudian apa relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan di Indonesia saat ini? Relevansinya adalah Ki Hajar Dewantara pemikirannya dengan pendidikan di Indonesia sangatlah kuat dan penting. Karena saat ini perkembangan teknologi secara global, khususnya di Indonesia, menjadi tantangan atau pisau bermata dua. Kalau kita nggak bisa manfaatkan, maka itu menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Kemudian, apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas? Saya menjawab masih terus berproses untuk melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan terus mengupayakan kemerdekaan sebagai guru dengan cara aktif melakukan open mindset, pengembangan diri, atau belajar sepanjang hayat. Ini adalah tulisan refleksi kritis terkait dengan modul 1.1 yang nantinya akan kita masukkan ke dalam video sebagai konten tulisan refleksi kritis. Kemudian yang kedua adalah harapan dan ekspektasi. Ada 3 hal juga yang harus saya jawab. Yang pertama adalah apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini. Kemudian saya menjawab membuka pola pikir atau mindset yang lebih baik tentang arti kemerdekaan belajar sehingga mampu memberikan pendidikan dan pengajaran yang berpihak kepada murid dengan metode belajar yang menyenangkan atau studi well-being. Kemudian apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada murid-murid Anda setelah mempelajari modul ini? Saya berharap murid-murid menjadi lebih mudah menerima materi, lebih senang, dan dapat mengembangkan potensi diri masing-masing atau merdeka belajar. Kemudian yang terakhir, apa saja kegiatan materi, manfaat yang Anda harapkan dalam modul ini? Kemudian jawabannya adalah open mindset, awareness ya atau penyadaran diri, kemudian pembelajaran yang memerdekakan bagi guru maupun murid. Ini adalah harapan-harapan dan ekspektasi saya setelah mempelajari modul 1.1. Tentunya ini harus saya pahami dulu sebelum nanti membuat video. Ini adalah 2 hal yang nantinya akan saya tuangkan ke dalam video terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan di Indonesia. Yaitu pertama adalah tulisan refleksi kritis, yang kedua adalah harapan dan ekspektasi. Kedua hal ini nantinya akan saya masukkan ke dalam video beserta dengan ilustrasi-ilustrasi gambarnya. Kemudian apa saja yang perlu kita siapkan sebelum pembuatan video menggunakan KineMaster? Tentunya ada hal-hal penting yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah skenario atau naskah yang berisikan alur isi video. Kemudian persiapan konten atau bahan video yang meliputi materi teks, foto, gambar, dan suara rekaman. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi video editing itu sendiri ya, atau aplikasi KineMaster bisa di-download di Play Store gratis. Kemudian ini adalah contoh alur singkat isi video. Tentunya kita sebelum membuat video harus kita persiapkan dulu skenarionya, nanti yang pertama kali muncul itu apa dan sebagainya sampai akhir sehingga penonton atau pemirsa video itu mampu memahami dengan mudah apa yang ingin kita sampaikan. Biasanya secara singkat isi video terkait dengan pembelajaran atau materi itu terdiri dari perkenalan, kemudian materi tadi yang saya sampaikan, kemudian pembahasan ini adalah terkait dengan tadi 2 hal, refleksi dan harapan ya atau ekspektasi. Kemudian yang terakhir adalah closing ya atau simpulan, memberikan penekanan di akhir. Kemudian setiap tahapan alur bisa diisi teks, foto, gambar, dan suara sebagai ilustrasi sehingga menjadi lebih mudah atau lebih komunikatif dan berisi sehingga pemirsa yang melihat video kita menjadi lebih mudah dan paham memahami isi dari konten video itu.
Kemudian untuk persiapan konten, kita bisa mendownload di internet, banyak sekali ya di Google. Tentunya harus diperhatikan juga terkait dengan hak cipta, copyright dari setiap gambar, karena setiap gambar biasanya memiliki copyright atau hak cipta, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian di sini saya sudah siapkan foto-foto ya atau gambar yang memang berkaitan dengan isi video yang akan saya buat. Di sini ada fotonya Ki Hajar Dewantara, kemudian di sini ada logonya Tuturi Handayani, di sini ada foto terkait dengan karakter ya, mental, kemudian ini adalah expectation dan reality, di sini ada ilustrasi mindset ya atau benih, ini harapan, ini adalah seorang petani yang nanti akan menguatkan materi terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, reflection dan ilustrasi benih. Ini semuanya adalah persiapan konten yang harus kita download dulu sebelum kita membuat video menggunakan KineMaster. Harapannya dengan adanya konten-konten yang sudah siap, maka kita bisa lebih cepat dan lebih mudah membuat konten video. Setelah semuanya ini selesai kita download, maka silahkan dikopikan saja ke handphone ya, karena Android itu adalah aplikasi video editing menggunakan HP Android, sehingga file-file ini tadi bisa dikopikan dulu ke handphone masing-masing. Demikian persiapan konten. Saya akan langsung masuk saja. Untuk materinya nanti saya akan mengcopy dari PowerPoint ini. Jadi nanti yang akan saya masukkan ke dalam video adalah ini ya, filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini adalah sebagai materinya. Kemudian untuk pembahasannya adalah dua hal ini. Tulisan reflektif, kritis, dan harapan dan ekspektasi. Ini adalah pembahasannya. Kemudian sambil diberikan ilustrasi gambar. Gambarnya adalah ini. Ya, nanti akan kita coba masukkan. Baik, kita langsung praktek saja terkait dengan persiapan pembuatan video. Di sini saya sudah mencoba untuk mengcopy semua bahan-bahan. Contohnya adalah ini. Jadi ini adalah bahan yang sudah saya siapkan di dalam handphone saya, handphone Android saya. Terkait dengan satu adalah materinya. Tadi materinya adalah PowerPoint. Ini sudah saya copy di dalam handphone saya. Tujuannya materi nanti ini adalah untuk kita bisa lebih cepat ya memasukkan konten teks ke dalam KineMaster. Kemudian selain teks itu dari PowerPoint, ada juga foto-foto yang sudah kita siapkan. Saya masukkan ke folder ya, di folder handphone saya. Di sini saya membuat folder namanya modul 1. Di sini ya, modul 1, kemudian di sini ada foto-fotonya. Nah, ini adalah foto-foto yang nanti akan saya masukkan ke dalam video. Tentunya kita harus masukkan dulu gambar-gambar ini ya, sesuai dengan perencanaan, baru nanti kita akan desain menggunakan aplikasi KineMaster. Baik, langsung saja kita akan buka aplikasi KineMaster-nya. Apabila belum punya, silahkan bisa download di Play Store ya menggunakan icon ini. Kalau sudah punya, silahkan diklik saja. Di sini ada icon KineMaster. Diklik. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan dari KineMaster. Saya akan coba membuat dari awal. Yang pertama adalah seperti ini. Jadi sambil saya jelaskan, ini adalah area kerja KineMaster. Di sebelah kanan ini adalah objek yang sudah kita buat. Jadi di sini ada tulisan tak berjudul 260. Artinya aplikasi KineMaster saya sudah menghasilkan video sebanyak 260 video. Jadi sejak saya install aplikasi KineMaster ini sampai sekarang ini sudah menghasilkan video di sejumlah 260 ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian untuk membuat baru silahkan klik tombol plus di sini ya.
Klik saja, kemudian di sini ada aspek rasio, pilih saja 16:9 ya, standar YouTube itu adalah 16:9. Kemudian akan masuk halaman seperti ini. Jadi pertama kita akan memasukkan objek dulu sebagai latar ya. Sambil saya jelaskan, ini adalah menu ya, toolbox. Di sini ada media, lapisan, audio, dan suara. Keempatnya nanti ini punya fungsi sendiri-sendiri ya, baik media, audio, suara, dan lapisan. Nanti kita akan coba bersama-sama untuk memanfaatkan toolbox itu. Langkah pertama adalah kita akan membuat latar ya, latar dari video ini. Masuk saja ke media, silakan diklik tombol media. Kemudian di sini ada latar, klik saja latar. Kemudian di sini ada warna putih. Ya, klik saja warna putih. Kemudian jangan lupa klik centang. Kemudian kita geser saja background warna putih ini ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Kita buat 1 menit dulu. 1 menit. Oke, 1 menit kurang nih ya, 1 menit lebih. Tujuan dari background ini adalah agar nanti latar yang akan kita buat ya di dalam video nanti itu tidak beranimasi ya, artinya tetap gitu ya. Jangan lupa nih dicentang. Kemudian kita masukkan latar ya, media. Di sini saya ada folder foto modul 11. Latar ini latar ini bisa kita download di website ya, banyak sekali. Di sini ada, ketik aja di Google itu background estetik. Kemudian masuk ke Pinterest. Pinterest ini ada banyak sekali background-background yang bagus, dan ini sifatnya adalah free ya, gratis. Silahkan di-download dulu sebelum mengedit. Kemudian kembali lagi ya ke sini. Kalau sudah masuk seperti ini ya, maka kita akan kopikan ini ke dalam background warna putih ya. Seleksi saja, kemudian di sini ada lingkaran 3, diklik, duplikat sebagai lapisan. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini dihapus, diklik, kemudian ditekan tombol eraser. Nah, seperti ini. Kemudian ini diklik di sini, kita geser ya menggunakan tanda panah ini. Geser ke luar seperti ini. Oke, jangan lupa diklik centang. Kemudian ini digeser sampai 1 menit tadi ya, sesuai kebutuhan. Kita geser, terus kita geser. Kemudian setelah kita geser, maka ini akan kita buat menjadi latar. Yang pertama adalah skenario tadi adalah kita berikan pengantar. Ya, kita berikan pengantar. Berarti yang pertama adalah kita buka tadi, di pengantar tadi adalah ini ya materinya. Saya akan kopikan materinya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini saya akan mengkopikan ya, atau memasukkan ilustrasi foto dulu ya. Caranya adalah klik media, kemudian klik modul ya yang sudah kita siapkan. Kemudian di sini ada fotonya Ki Hajar Dewantara. Kemudian diklik centang. Setelah itu ini kita duplikat sebagai lapisan agar masuk ke sini ya. Duplikat sama caranya, klik 3, duplikat sebagai lapisan, kemudian ini dihapus, masuk seperti ini. Ini sudah. Kita tinggal geser-geser saja di sini ya. Kemudian kita akan tambahkan tulisan. Tapi sebelumnya kita akan tambahkan animasi dulu ya. Kita akan coba play seperti ini. Ya, berarti sama. Saya akan berikan animasi. Caranya klik di sini ya, aktif fotonya Ki Hajar Dewantara, kemudian diklik ini. Ya, animasi masuk. Di sini saya akan tampilkan animasi, silahkan bisa dipilih ya. Ini banyak sekali animasi-animasinya. Seperti ini. Saya akan buat pop ya, pop. Animasi masuk, kemudian bisa diatur terkait dengan kecepatan munculnya. Semakin besar berarti semakin pelan ya, semakin lambat.
Seperti ini, di 2 saja. Kemudian ini kita geser ya, karena rencananya kan ini nanti muncul terus ya bersamaan dengan teksnya. Kemudian setelah itu kita akan masukkan teksnya. Ya, kita masukkan teks, berarti saya harus mengkopikan dari file PowerPoint ini. Ya, saya akan masuk ke file PowerPoint. Saya akan kopikan. Jadi saya akan copy paste saja. Saya membuka file PowerPoint ini di WPS Office versi Android. Ya, silakan bisa di-download aplikasinya di Play Store. Kemudian saya klik edit ya, biar bisa saya copy. Kemudian saya akan mengcopy materinya ini, ya, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya akan memilih di sini ya, salin seperti ini, diseleksi. Tujuannya apa? Biar kita tidak mengetik lagi. Ya, saya akan kopikan satu paragraf sehingga nanti lebih mudah kita untuk memahami. Oke, diseleksi seperti ini. Kemudian disalin, lalu kembali lagi ke KineMaster. Ini adalah salah satu tips ya, kita tidak usah ngetik lagi, jadi kita tinggal copy paste saja. Bagaimana cara menambahkan tulisan di KineMaster? Di sini ada lapisan, klik aja lapisan. Kemudian di sini ada teks, klik aja teks. Kemudian di paste ya, di sini tadi sudah saya berikan copy ya, Oke, kemudian tekan tombol pilih. Nah, seperti ini. Kita tinggal atur. Karena ini tulisannya putih ya, biar lebih jelas, maka saya akan berikan tulisan ini dengan warna yang agak berbeda ya. Misalnya ini warna kita rubah menjadi warna kuning. Warna teksnya kita rubah warna kuning. Nah, seperti ini. Kemudian teks ini pun kita bisa berikan animasi ya, animasi masuk. Jadi kita geser seperti ini ya, agar munculnya setelah fotonya Pak Ki Hajar Dewantara muncul baru tulisan. Kemudian tulisan kita geser ya, kita geser ke sini karena nanti kita akan isi suara. Jadi kita akan isi suara sehingga di dalam video nanti itu suara kita masuk ya untuk memperjelas narasi yang ada di teks ini. Kemudian kita akan berikan efek masuk ya, misalnya efeknya adalah seperti ini. Ya, silahkan ini bisa dipilih saja. Contohnya seperti ini. Atau huruf demi huruf seperti ini. Saya buat senada ya. Atau seperti ini saja ya, lebih cepat mungkin. Oke. Kemudian silahkan diatur perataannya. Perataan kiri, ratain seperti ini ya, silahkan bisa diatur. Jadi untuk besar kecilnya font, ini bisa diatur ya Bapak dan Ibu ya. Silahkan nanti bisa disesuaikan. Mungkin gambarnya di sini, kemudian fotonya Ki Hajar Dewantara di sini, tulisannya di bawah misalnya. Silahkan bisa disesuaikan ya. Atau kembali seperti ini tadi ya, di sini. Oke, kita akan coba play. Hasilnya seperti ini. Kemudian tadi yang Ki Hajar kita berikan animasi ya, pop seperti ini. Kita coba. Oke, seperti itu. Kemudian setelah muncul tulisan yang pertama, kita akan membuat perekaman ya, atau suara yang akan nanti kita masukkan. Jadi setelah video ini jadi ya, antara gambar dan tulisan,
kita akan mencoba merekam suara. Jadi saya akan membacakan mulai dari pendidikan sampai kekuatan batin menggunakan suara ini, sehingga nanti akan muncul di sini. Saya akan record, Bapak dan Ibu bisa perhatikan ya. Di sini saya akan mulai rekam ya. Klik aja suara. Kita akan klik mulai, cek. Ini adalah contoh bahwa suara saya sudah masuk. Nanti akan mulai merekam ketika saya klik tombol mulai. Jadi saya akan mulai mengisi suara dengan membaca tulisan ini, sehingga nanti pembaca menjadi lebih mudah ya memahami karena ada penjelasan dari kita berupa suara. Baik, saya akan coba mulai merekam dengan klik tombol mulai. Pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Pendidikan juga daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin. Baik, tadi saya sudah merekam video, jangan lupa diklik centang. Kemudian kita bisa lihat di sini ada kosong, artinya suara kita tadi sudah masuk sampai detik ke-26. Ini fotonya Ki Hajar Dewantara, kita geser saja ya sampai sekian. Kita akan coba play dari hasil rekaman yang sudah saya rekam tadi. Pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Pendidikan juga daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin. Baik, itu adalah contoh mengisi suara ya ke dalam KenMaster. Kemudian setelah selesai di teks ini kita akan coba masukkan teks yang berikutnya ya, atau mungkin kita bisa langsung saja masuk ke pembahasan tadi ya, pertanyaan. Jadi saya akan coba gantikan ya atau tambahkan. Jadi untuk animasi teksnya ini sampai sini saja ya. Jadi kita atur untuk animasi teksnya ini memang mengikuti suara. Jadi ketika suara itu selesai, maka ini tulisan juga harus mengikuti tulisan seperti ini. Kita akan coba apply. Kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Pendidikan juga daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin. Oke, saya akan masuk ke animasi kedua, yaitu terkait dengan ini ya. Tadi saya sudah skenariokan terkait dengan apa yang nanti muncul. Tadi yang pertama saya sudah memasukkan materinya ya terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya ada 3, tapi saya masukkan satu saja ya untuk mempersingkat. Kemudian ini adalah materi yang kedua adalah tulisan dan refleksi kritis. Ini akan saya masukkan juga ke dalam aplikasi KenMaster. Jadi sama caranya kayak tadi, kita masukkan dulu untuk ilustrasinya ya. Kita masukkan dulu untuk ilustrasinya, masuk ke media. Maksudnya foto ilustrasi ya. Kemudian kita lihat ini terkait dengan benih-benih kebudayaan. Berarti saya akan tambahkan ilustrasi terkait dengan benih-benih ya. Mungkin ini ya, saya masukkan. Tapi sebelumnya kita geser di sini dulu ya. Biar nanti tepat ya. Kita sebelum memasukkan objek, kita geser-geser ya di sini. Masuk media, kemudian di sini ada benih. Kemudian di sini kita sama tetap duplikat sebagai lapisan. Ini dihapus saja. Kemudian di sini tadi ya kita geser saja ke kanan.
Ya, ini ditekan tahan, geser ke kanan. Geser ke kanan. Oke, seperti ini. Kemudian ini adalah gambar ilustrasinya. Kemudian kita panjangkan saja ya, karena gambar ini kan nanti muncul terus ya sepanjang teks yang akan kita munculkan tadi. Kemudian ini judulnya tulisan dan refleksi kritis. Berarti di sini saya berikan tulisan di sini ya. Kita berikan animasi dulu, animasi masuk seperti ini. Kemudian kita berikan tulisan. Ya, masuk ke lapisan, masuk ke teks. Tulisan refleksi kritis, ini diketik aja. Tulisan refleksi kritis. Kemudian kita pilih font ya, kita pilih model huruf. Misalnya saya pilih yang Latin seperti ini. Kemudian diklik centang. Kemudian kita bisa besar kecilkan ya. Sama kayak tadi, kita berikan warna kuning teksnya agar lebih mudah. Kalau sudah, kita berikan animasi juga di dalam teksnya. Caranya diklik teks, kemudian di sini ada lapisan ya. Kita buat seperti ini. Oke. Kemudian kita akan coba memasukkan animasi ya, kayak tadi ya. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan coba mengisi dari tulisan refleksi ini tadi, dari PowerPoint, saya akan memasukkan isian ini, penjelasan. Ya, saya akan masuk ke tadi ya, PowerPoint lagi. Kita akan copy. Ini ya. Kita akan copy. Jangan lupa diklik tombol edit ya di sini. Oke. Kita akan copy saja ya, tekan tahan. Seperti ini. Silahkan. Ini mungkin bagi yang belum terbiasa mungkin butuh latihan ya. Mungkin untuk tipsnya ini nanti lebih mudahnya di copy di pesan WA ya, atau di catatan teks itu ya, notepad di HP sehingga menjadi lebih mudah. Ini tadi saya untuk mempersingkat menggunakan PowerPoint, saya copy saja, tapi ternyata untuk proses copy-nya agak sulit ya, karena di sini navigasinya kecil. Ini saya coba terus untuk mencoba mengcopy ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita salin, kembali ke KineMaster lagi. Kemudian kita akan masukkan ke dalam tulisan ini tadi ya, di sini. Masuk ke lapisan lagi, tadi kita sudah kopikan tadi ya, masuk teks. Kemudian kita tempel di sini. Setelah itu tekan tombol pilih.
Nah, ini sudah masuk seperti ini. Ini kita akan berikan animasi juga seperti ini. Silahkan ini nanti bisa direkam juga. Jadi kita akan berikan rekaman seperti ini. Oke, saya akan mulai merekam seperti tadi ya. Jadi selain tulisan ini nanti kita juga bisa membuat rekaman suara. Ya, seperti kayak tadi. Jadi saya akan membaca tulisan ini ya untuk menekankan ya sehingga penonton atau pemirsa video kita menjadi lebih mudah di dalam memahami video yang kita buat. Oke, caranya sama kayak tadi ya. Klik tombol sini suara. Kemudian kita tempatkan dulu di mana nanti suara itu akan mulai muncul. Ini penting sekali karena nanti ketika saya klik mulai dan berbicara merekam, maka dia akan muncul di sini. Oleh karenanya kita harus tempatkan dimulai di bagian mana. Di sininya kita geser-geser ya. Misalnya mulai kita sini. Oke, di sini ya. Saya akan mulai merekam ini. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dan keberadaban yang harus kita tanamkan kepada anak cucu kita atau siswa. Dan kita sebagai guru harus menjadi seorang petani yang mampu menuntun tumbuhnya padi. Dalam hal ini adalah siswa dengan baik melalui paradigma pendidikan dan pengajaran di sekolah. Baik, seperti itu ya. Kita akan apabila mau diedit ya atau mau diulangi silakan aja ini dihapus ya. Di sini kita hapus. Kita rekaman lagi misalnya seperti itu. Nah, kita akan mulai rekaman lagi seperti ini. Oke. Kita akan coba lagi ya merekam. Tekan tombol suara. Kemudian klik tombol mulai. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dan keberadaban yang harus kita tanamkan kepada anak cucu kita dalam hal ini siswa. Dan kita sebagai guru harus menjadi seorang petani yang mampu menuntun tumbuhnya padi dengan baik melalui pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam hal ini padi adalah siswa. Oke, sudah selesai saya merekam. Kemudian jangan lupa diklik centang. Sama seperti tadi ketika suara ini masih berlangsung, jadi silahkan tulisan ini ya, ini tetap harus muncul terus sampai nanti di akhir seperti ini. Kita akan coba play ya. Kita akan coba play. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dan keberadaban yang harus kita tanamkan kepada anak cucu kita dalam hal ini siswa. Dan kita sebagai guru harus menjadi seorang petani yang mampu menuntun tumbuhnya padi dengan baik melalui pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam hal ini padi adalah siswa. Oke, itu adalah rekod saya kedua ya, atau rekaman langsung ke KineMaster. Kemudian sebetulnya masih ada 3 materi ini ya. Prinsipnya nanti sama. Jadi di sini ada relevansi pemikiran Ki Dewantara, kemudian apakah Anda merasa sudah melaksanakan, ini pertanyaan ketiga. Silakan nanti dimasukkan juga ke KineMaster. Prinsipnya sama ya. Jadi kita tambahkan lagi, ini background-nya kita panjangkan, kemudian ini latarnya juga kita panjangkan ya. Latarnya itu di sini ya. Ini latarnya kita juga panjangkan. Kemudian kita masukkan lagi ya untuk tadi teksnya ini kalau sudah terlewat ya kita coba sesuaikan timingnya ya atau ukurannya. Oke, saya akan coba putar dari awal. Pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan.
Mungkin kita bisa tambahkan audio ya, agar tidak terlalu apa ya istilahnya monoton itu ya, garing. Kita tambahkan audio ya, audio sebagai latar instrumen. Di sini banyak sekali ya, nanti perhatikan dalam mendownload audio biasanya ada copyright-nya. Itu diperhatikan jangan sampai copyright itu membuat video kita di YouTube menjadi dihapus ya karena melanggar ketentuan dari YouTube itu sendiri. Ini saya akan coba masukkan ini ya free background Jawa seperti ini. Framelens Audio Visual. Silahkan dipilih ya yang paling enak didengar. Tentunya background ini harus apa ya? Tidak mengganggu ya, mengganggu artinya narasi suara kita ya karena ini adalah tutorial ya atau ini adalah semacam video materi tentang filosofi Gadjah Dewantara, jangan sampai audio latar itu malah mendominasi sehingga tidak jelas suara dari pembuat video. Saya akan coba pilih audio yang lebih lirih ya atau lebih slow gitu ya. Oke, ini misalnya ya. Saya akan pilih ini. Tekan tombol plus. Kemudian di sini akan memutar terus ya. Kita akan coba play ya. Jangan lupa klik tombol centang. Seperti ini. Pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Sepertinya ada yang hilang ya. Tadi ada tulisan refleksi ya. Saya akan tambahkan ya. Tadi ada filosofi Gadjah Dewantara tentang pendidikan. Jadi saya akan tambahkan di sini di atas filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Oke, seperti ini. Letakkan di atas. Kemudian kita kasih animasi ya, seperti ini. Kita geser. Oke, seperti ini. Pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Pendidikan juga daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dan keberadaban yang harus kita tanamkan kepada anak cucu kita dalam menjadi siswa. Dan kita sebagai guru harus menjadi seorang petani yang mampu menuntun tumbuhnya padi dengan baik melalui pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam hal ini padi adalah mahasiswa. Oke, itu kira-kira caranya ya, Bapak dan Ibu. Prinsipnya nanti tinggal kreativitas kita masing-masing ya. Tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana memasukkan foto ya, kemudian memasukkan tulisan, dibuat animasi, sampai merekam suara
dan memberikan instrumen background ke dalam video. Saya rasa cukup, Bapak dan Ibu. Semoga tutorial singkat saya ini ya bisa membantu Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mengikuti program guru penggerak, calon guru penggerak ya, angkatan 4 khususnya, yang mungkin sedang membuat atau belajar tentang refleksi ya, menggunakan video bisa menjadi suatu referensi tutorial. Sehingga refleksinya tidak hanya bentuk tulisan, tapi berupa video. Demikian tutorial singkat dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal lain penting akan saya cantumkan dalam kolom deskripsi. Kemudian terus dukung channel saya agar terus berkembang dengan cara klik like, kemudian subscribe, silahkan share bila dirasa tutorial ini bermanfaat. Terima kasih, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.